Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nopran dan Regu Saputra. Saya dari Regu Singa, kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih idealnya seorang postur pembina itu. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, pada kali ini saya akan langsung menjelaskan sedikit tentang postur pembina yang baik, yang cocok untuk membina penggalang. Ya, yang pertama, seorang pembina harus mempunyai jiwa kepramukaan. Karena usia bukan menjadi patokan kedewasaan. Dewasa secara umur dan pikiran. Artinya, seorang pembina harus bisa mengetahui kedewasaan yang mana. Karena seorang pembina itu tidak bisa memiliki pemikiran yang labil. Jadi, seorang pembina harus bisa menentukan sesuatu cara bagaimana dan mengambil sebuah keputusan dengan cara dewasa tanpa merugikan orang lain dan juga merugikan anggotanya. Selanjutnya, postur pembina yang baik yang kedua yaitu memiliki peran penting dalam memberi arahan kepada anggota. Artinya, seorang pembina harus bisa menunjukkan jalan-jalan yang mana yang harus ditempuh oleh anggota-anggotanya. Karena ketika pembinanya tidak tahu arahan dan tidak tahu apa yang harus ditujukan anggotanya, maka di sana nanti akan terjadi tersesatan dalam ilmu kepramukaan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan program pramuka. Ya, untuk itu makanya seorang pembina harus memberi arahan kepada anggotanya. Itulah gunanya ada KMD, kursus mahir dasar, yang mana dalam acara ini KMD, seorang pembina dilatih dengan benar-benar pelatihan untuk menjadi seorang pembina yang baik dan benar dan menjadi contoh kepada anggotanya. Yang selanjutnya, seorang pembina harus fungsional dalam bertugas. Artinya, pembina memiliki fungsi yang jelas, yang memiliki tugas yang jelas, yaitu membina aktivitas anak dalam kegiatan kepramukaan. Yang artinya, dalam tugas ini, seorang pembina membutuhkan kemahiran dan profesionalitas dan memiliki kemampuan dasar. Itulah gunanya mengikuti KMD, kursus mahir dasar, yaitu untuk mengetahui hal-hal dasar seperti apa sih yang cocok untuk menjadi seorang pembina dan bagaimana caranya membimbing anak-anak itu menjadi seorang pramuka yang sejati, seorang pramuka yang berwawasan kebangsaan yang baik. Itulah gunanya belajar. Itulah gunanya belajar menjadi KMD, KML dan lain sebagainya untuk menjadi pembina, supaya menjadi pembina yang baik dan memberi contoh yang baik. Karena hal itu dibutuhkan pendalaman materi yang sangat baik sehingga bisa menjadi pembina yang ideal. Selanjutnya, seorang pembina harus bisa memahami jiwa anak didiknya. Saat pramuka dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang siaga, penegak, penggalang, dan pandega. Nah, seorang pembina harus tahu bagaimana sih jiwa anak didiknya, karena tidak semuanya bisa harus kita samakan. Karena siaga dan penggalang itu jelas berbeda, dan siaga dengan penegak itu sangat jelas berbeda. Maka dari itu seorang pembina harus mengetahui jiwa anak didiknya supaya ia lebih muda dan anggota anak didiknya lebih paham apa yang dijelaskan oleh pembinanya. Nah, sekian tadi penjelasan singkat tadi saya tentang postur ideal seorang pembina. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.